Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Maranatha Pakon Pos PI Lau Bekri. Sonari kita pajumpa use bani ibadah sekolah minggu ta. Dan hari ini ada yang baru juga, kita bersama-sama dengan adik-adik kita, bersama dengan teman-teman kita, dengan kakak kita. Ada Kak Presi Sipayung dan ada Kak Kimaura Damanik. Hai Presi. Hai Kimo. Wah, sangat senang sekali pada hari ini kita beribadah dan bertemu juga. Iya Kimo, Presi juga senang banget karena kita bisa berkumpul kemari. Lalu kita bisa melayani Tuhan bersama. Kita akan bernyanyi Mega Mega HP Langit. Sebelum itu, kita akan mendengarkan doa dari Inang GSM. Iya, tongon doai. Pai mamar tanggo hita, temata sadarion aima si Ananias apa Sapira. Ibu tona siam doai si aima sada keluarga suami istri. Aima temata sadarion da, diar ase martonggo mahita. Dia tetupa sembah nami hubamu bapa nama pasing. Halani hapkon hanami do, ido pakon holong dia temu bapa. No tetap marmudu-mudu parguluhan nami. Das bani panorangon, boy hanami mangadongkon. Ibadah sekolah minggu. Tarpuji tarmulia matongon goramuna pasingin. Tuhan, hama namar kuasa bani hadirion nami. Pasu-pasu hama, neumbamu sekolah minggu. Bani pertumbuhan isidea, ase sehat-sehat, janai bereham do bapa, hikmat habis taran, bani parlajaran sidea, isikola sidea marsada-sada, ase boy ikuti sidea, parlajaran ni, hasipe secara daring, tapi hanggu hamdo mengajari, bodo yarusina sida, bodo sidea berhikmat nahumbamu, sonage orang tua, berham kesabaran, lau mendampingi, mengajari ni umbah namion Tuhan, bani parsikolahan ni, saya tambah-tambaham gogo pakon kesehatan, tambah-tambaham pasu-pasu pakon rezeki, bani orang tua sekolah minggu. Ondo subamu Bapa genup kegiatan sekolah minggu nami, GKPS Maranatha, Lau Bekri Tuhan, ase tambah marmulia matongon gorang munapasin, marhitehon ni anak-anak sekolah minggu muhaganupan. Kalau ngatemu bani haganupan guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, tim kreatif, hamma tong-tong nama masu-masu hanami, nama pargoge hanami, nama bere hikmat ban nami, aseboy dalan kon hanami, kegiatan sekolah minggu. Sasap hamma dosa nami nabagalin, marhitehon ni anakmu Yesus Kristus si paluhan nami. Terima kasih Bapa. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama-sama. Mega Mega HP Langit. Ayo Presi, ayo Kimo. Kita nyanyi bersama-sama. Mega Mega HP Langit, apa bunga-bunga pe, nino mado manuk-manuk, nai batai puji be. Harangan. Harangan pakon dorong, saya rata-rata be, garuk jema ke marorok, nai batai puji be. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ni nay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apatondui napasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Ase marparlaho na taluk na siyam bani Tuhanin, gabe harosuh tumang bani, marbuah na siyam bani sagala horja na madear, anjaha martambah bani na siyam, panandayon pasal naibata. Haleluya, haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan naibata, pargogoh na sotarimbang janah pardear layak. Rosi sadokah ni do idop ni uhurmu.
malas do uhur nami halani iramoti, jana ipargogohi ham do hanami rossi sadarion. Ipuji hanami doham halani nadop ondos ambilan nama diarin marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Ay indo haguluhan nami. Tondui muin ma natongtong membobay hanami. Mardalan ibagas hatamu, dia tetupa ma bamu, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ya, Presi. Kamu udah ngirim ayat hafalan kemarin atau tidak? Sudah dong. Oh, begitu. Kita juga mau mendengarkan ayat hafalan yang akan
kita sampaikan untuk minggu depan. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Oke. Kita nyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, adik-adik, sekarang kita sampai di ayat hafalan kita. Bani Dakdanak Sekolah Minggu kelas kecil, ayat hafalan ini si Ananias Pakon Sapira. Sekali lagi ya, kakak ulangi ya dek. Bani ayat hafalan Sekolah Minggu kelas kecil, si Ananias apa si Sapira. Umbani anak sekolah minggu kelas besar dan remaja diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Anggo hatengeran niuhur halak bani nautik, hatengeran niuhur doia age bani nabue. Sekali lagi ya kakak ulangi ya dek. Bani sekolah minggu Dakdanak kelas besar dan remaja diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Anggo hatengeran niuhur halak bani nautik, hatengeran niuhur doia age bani nabue. Ya, adik-adik sekolah minggu, itulah ayat hafalan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalan kamu ke grup orang tua PKPS Sekolah Minggu Maranatha. Sekarang mari kita saksikan ayat hafalan minggu lalu yang kamu kirimkan melalui grup orang tua. Selamat Minggu. Ayat hafalan kita hari ini adalah menyenangkan hati Ibu. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini. Ya, selamat hari Minggu yang teman-teman. Ayat hafalan kita hari ini menyenangkan hati Ibu. Salam. Ya, selamat hari Minggu yang teman-teman. Ayat hafalan kita hari ini. Amsal 23 ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah dia yang melahirkan engkau. Amin. Amsal 23 ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah dia yang melahirkan engkau. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan doa syafaat, kita akan bernyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalah.
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami puji syukur kehadirat-Mu atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah. Berkati kami Tuhan, agar apa yang diberikan oleh pengkhotbah kami dapat kami terima dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkati juga orang tua dan guru sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, agar sehat-sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Ya Bapa, berkati juga teman kami yang sedang sakit. Engkau berikan dia kekuatan, kesehatan, agar dia bisa kembali bersama keluarganya dengan sukacita. Ya Bapa, berkati juga teman-teman kami yang lain. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, kepandaian di dalam bidang pendidikan mereka. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa anak-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kamu tahu nggak siapa yang memimpin bacaan Alkitab kita hari ini? Tidak tahu. Dari GSM loh. Yang lelaki atau perempuan? Ya pasti lelaki. Hah? Yang mana? Semua pada penasaran kan? Jadi kita bernyanyi dulu, yaitu adalah bernyanyi Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu
Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak kami, adik-adik kami sekolah minggu yang berada di GPS Maranatha maupun yang berada di Pos PI. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab kita, dan tema kita pada hari ini adalah si Ananias apa si Safira. Ya, nah. Semoga adik-adik kami seluruhnya dalam keadaan ceria, ya, karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu akan lebih enak kalau ceria, ya, tidak berbeban hati. Baik, kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami hingga kami dapat melaksanakan ibadah kami hari ini. Kami telah memberikan puji-pujian kepadamu melalui lagu-lagu pujian kami. Kiranya Engkau menerima dan namamu yang dimuliakan dari setiap pujian kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, ajari kami, sehingga apa yang Engkau taburkan dalam firman-Mu dapat kami terima dan itu akan menjadi teladan buat kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati anak-anak kami sekolah minggu, anak-anak kecil, kelas besar dan kelas remaja semuanya, sehingga mereka tetap menjadi anak yang takut dan taat kepada ajaran dan firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami, cerita Alkitab atau cerita Alkitab yang akan kita sampaikan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 15, ya. Nah, anggo ibagas bahasa Simalungun lahon ni apostel ayat 5, lahon ni apostel 5 ayat sada dasubani ayat 10 sada, ya. Jadi pada kesempatan kali ini firman kita akan dibacakan oleh anak kami yang bernama Rudolf Samuel Girsang. Ya, jadi untuk anak kami Rudolf Samuel, silakan dibaca, Bang. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman-Nya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika. Ia juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Iya, terima kasih kepada anak kami Rudolf Samuel Girsang.
Adik-adik sekolah minggu kami, firman Tuhan buat kita hari ini berkaitan dengan pentingnya atau bahkan suatu keharusan anak-anak Tuhan untuk melakukan kejujuran dalam kehidupan kita ya. Apa arti kejujuran? Kalau bahasa Simalungun kejujuran mungkin tidak berbohong ya. Dalam Simalungun ini lang marladung ya, ulang marladung, kira-kira seperti itu. Jujur dapat diartikan sebagai suatu sikap yang lurus hati atau sesuatu yang kita ucapkan atau sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Adik-adik kami pernah bohong? Iya, pernah. Ya kan? Pernah jujur? Pernah juga, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih banyak ini? Yang lebih sering dilakukan kejujurannya atau kebohongannya? Oke, saya yakin yang lebih banyak adalah sikap kejujurannya, karena memang itulah yang diharapkan dari anak-anak kita atau dari kita semuanya. Tokoh Alkitab dalam khotbah kita hari ini yaitu Ananias dan Safira. Ya, Ananias dan Safira adalah suami istri yang tinggal dan menjadi anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Ini dapat dilihat dari ayat yang sebelumnya dalam nats kita ini. Pada ayat nats sebelum khotbah kita ini digambarkan bahwa kehidupan jemaat di sana atau di Yerusalem itu cukup indah ya. Mereka saling mengisi. Ya, segala kepunyaannya, sesuatu kepunyaan itu adalah milik bersama. Ya, bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Demikian bunyinya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 36 dan ayat 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Artinya bahwa Ananias dan Safira ini bukan pertama sekali yang melakukan penjualan harta atau tanahnya. Sudah ada orang yang lebih dulu untuk melakukan itu. Ya, siapa itu? Si Barnabas. Ya. Namun bagi si Ananias barangkali dia mau meniru, mencontoh si Barnabas, ya. Tetapi motivasinya adalah agar dia dihargai orang gitu ya, agar dia nampak seolah-olah bahwa saya sudah memberikan penjualan tanah gitu ya. Namun ketika Ananias dan Safira menjual sebidang tanah, tetapi dia menahan dari sebagian penjualan itu. Sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Nah, di sini sudah ada sikap tidak jujur. Ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menghukum Ananias dan Safira. Mereka mati. Ya, berarti hukumannya fatal. Jadi kalau artinya bahwa kebohongan itu ya akibatnya fatal sekali ya. Nah, dari kisah Ananias dan Safira ini kita semua termasuk adik-adik sekolah minggu ya yang ada di Maranatha, Pospe, Lau Bekri, kita semua ya mendapatkan 3 pelajaran iman. Yang pertama, motivasi untuk memberi. Memberi harus didasarkan pada ketulusan kasih terhadap Tuhan. Nah, di sini Ananias dan Safira adalah salah satu contoh yang tidak tulus. Tidak sepenuh hati memberikan kepada Tuhan. Seharusnya motivasi kita untuk memberi adalah ketulusan, bukan agar dilihat orang bagus, dilihat orang hebat, bukan seperti itu. Yang kedua, tindakan kebohongan, ya. Tidak berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan sebenarnya, akhirnya Tuhan menghukumnya melalui penghakiman Petrus. Ya, tadi ada lagu anak-anak sekolah minggu, bohong itu dosa,
Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, anak Tuhan tidak boleh bohong. Yang ketiga adalah persekongkolan. Ananias bersama istrinya Safira bersama-sama melakukan tindakan kebohongan dan bersepakat untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Nanti akan saya kasih contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, kemudian yang keempat, manusia itu bisa bohong tetapi tidak dengan Roh Kudus. Ya, oleh karena itu setiap kebohongan pasti akan diketahui cepat ataupun lambat, ya. Jadi ada juga ungkapan yang menyatakan bahwa sepandai-pandai tumpai melompat sekali-sekali jatuh juga, gitu kan. Sepandai-pandainya kita menyimpan kebohongan itu suatu saat terbongkar juga. Nah, gitu. Kemudian yang kelima, hidup jujur dengan berkat yang Tuhan berikan harus menjadi bagian hidup orang percaya. Nah, adik-adik sekolah minggu kita, ya, sesudah memahami kisah dari Ananias dan Safira, apa yang harus kita lakukan? Ya, ada dua yang harus kita lakukan di sini. Apa itu? Satu, ketika kita memberi kepada Tuhan harus didasari oleh ketulusan, penuh sukacita. Ya. Jangan memberi kepada Tuhan biar dipuji orang. Jangan memberikan kepada orang lain tetapi ada maksud tertentu, biar kelihatan kita itu hebat. Tetapi memberilah agar nama Tuhan dimuliakan. Nah, contoh kalau anak-anak sekolah minggu dikasih orang tua galangan atau durung-durungnya, dikasih 5.000, ya 5.000 lah dikasih. Jangan dikasih 3.000, 2.000 untuk jajan, nggak boleh. Minta lagi kepada orang tuanya untuk jajan, ya, karena itu beda dia. Yang kedua, harus hidup dalam kejujuran, menjauhi sikap berbohong, ya, apalagi bersama-sama melakukan kebohongan. Itulah yang dikatakan tadi sekongkol, ya. Nah, kebohongan itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering terjadi, ya, sering terjadi. Dan karena sering terjadi, seolah-olah sudah tidak salah lagi itu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa apa namanya itu ya, dia karena sudah sering dilakukan, ya, walaupun itu salah, tetapi itu sudah seolah-olah benar, ya. Disebut dengan istilah membenarkan yang biasa, membenarkan yang biasa, walaupun yang biasa itu salah, ketika itu sudah dilakukan berkali-kali, itu seolah-olah benar. Yang seharusnya bukan seperti itu. Seolah-olah yang seharusnya apa? Membiasakan yang benar, ya. Lihat itu ya, membenarkan yang biasa atau membenarkan yang membiasakan yang benar. Nah, itu harus kita pegang ya. Nah, ada banyak beberapa contoh kebohongan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, terutama kepada anak remaja ini sering terjadi. Kak, kamu kok kerjanya main-main aja, kata orang tua misalnya. Apa enggak ada PR yang dikasih guru? Oh, enggak ada, Mak. Serius? Iya, enggak ada. Ya. Enggak percaya kali mama ini sama aku, katanya kan. Padahal kenyataannya PR-nya banyak karena sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, itu, ya. Ada lagi kalau misalnya ada ditanya kawannya atau dibilang kawannya, nanti kalau mama saya nelpon samamu nyari-nyari aku, bilang aku enggak ada ya, bilang aja, enggak tahu aku bilang gitu aja ya. Iya, aman itu, katanya pula, ya. Itu namanya sekongkol itu, ya, bersekongkol dengan sesuatu yang tidak bagus, ya. Jadi kami harapkan anak kami semuanya yang paling kita utamakan itu adalah kejujuran dalam bersikap. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan kejujuran. Ya, seorang anak tinggal bersama dengan neneknya di tengah hutan. Ya, anak-anak apalah ini, kira-kira umur 12 lah ini. Kira-kira umur 12. Jadi dia bekerja membantu neneknya mengumpulkan kayu bakar. Ya, jadi dia memiliki sebuah kapak yang itulah yang jadi alatnya untuk
mengumpulkan kayu bakar untuk dijual ke kota. Ya, suatu saat pergilah dia ke kota untuk menjual kayu bakarnya, dan ketika sampai di kota, kayu bakarnya itu laku habis, langsung diborong orang. Nah, dengan senang hati dia pulang, dan yang memborong kayu bakar tadi itu berpesan, secepatnya kalau sudah ada kayu bakarmu, langsung antar lagi sama saya, ya. Oke, katanya. Jadi dia pulang. Nah, di tepi jalan dia melihat kayu yang kering, ya. Kebetulan kayu ini berada di tepi sungai. Kemudian datanglah dia memanjat, ya. Kemudian memotong ranting-ranting kayu atau dahan kayu yang sudah kering, ya. Nah, tetapi tiba-tiba kapaknya terjatuh masuk ke sungai. Maka dia kemudian bersedih dan menangis, ya. Kenapa? Dia nggak bisa melihat atau dia nggak bisa menjangkau lagi kapaknya ini, ya. Kemudian seorang kakek datang menghampiri dia dan bertanya, "Kenapa? Kamu ada apa?" "Ya kakek, kapak saya jatuh ke dalam sungai." Nah, kemudian si kakek ini datang, ya, dia pergi ke sungai tersebut dan menemukan kapak itu. Dia datang kemudian bertanya kepada si anak, "Apakah ini adalah kapakmu?" Ya, maka si anak itu menjawab, "Tidak, karena kapak ini terbuat dari perak." Ya, dia berkata, "Oh, bukan itu kapak saya." Kemudian datang lagi si kakek, ya, dia kembali ke sungai mencari kapak dan dia menemukan kapak itu. Kemudian dia bertanya kepada si anak, "Apakah ini kapakmu?" "Oh, tidak, karena kapak ini terbuat dari emas." Ya, bukan itu kapak saya. Kemudian yang ketiga kali si kakek datang ke sungai mencari kapaknya, lalu dapatlah sebuah kapak yang berkarat, terbuat dari besi berkarat, dan dia berkata kepada si anak, "Apakah ini kapakmu?" "Iya." Dengan berseri-seri, dengan gembira, sangat gembira, dia mengatakan, "Oh, ini adalah kapak saya." Nah, si kakek ini mengapresiasi karena si kakek ini memang sudah tahu, dia mau menguji kejujuran daripada si anak. Nah, kemudian dia memberikan sejumlah uang dan si anak itu bergembira dan membawanya pulang. Apa yang dapat kita simpulkan dari cerita tersebut? Kejujuran akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kalau si anak tadi mendapatkan hadiah dari kejujurannya, maka kita juga akan mendapatkan hadiah yang lebih besar dari cerita tadi. Apa itu hadiah yang kita peroleh? 1, kalau kita jujur, maka hati kita akan tentram, tidak dibayang-bayangi oleh rasa bersalah, ya, gitu ya. Kalau kita bersalah kan kita gelisah aja itu, jangan-jangan nanti ketahuan gitu. Tapi kalau kita jujur ya pelong aja, nggak ada yang ditakutin gitu kan. 2, kita akan dikasihi, disenangi oleh orang-orang di sekitar kita, teman kita, sahabat kita, orang tua kita, ya, opung, tulang, dan terutama kita akan disayangi oleh Tuhan, ya. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa dengan bersikap jujur dalam kehidupan, Tuhan akan memberkati dan menghantarkan kita, terutama anak sekolah minggu kami, untuk mencapai masa depan yang lebih baik, untuk mencapai masa depan yang lebih indah. Oke? Nah, kebohongan akan mendapatkan hukuman, itu sudah pasti ya, sesuai dengan gambaran di cerita Alkitab kita tadi, bahwa kebohongan akan mendapatkan hukuman. Tetapi kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Pertanyaan saya, pilih mana? Ya, pilih mana? Kebohongan yang mendapatkan hukuman atau kejujuran yang mendatangkan kebaikan? Ya, jadi kita sepakat, kita akan memilih kejujuran yang akan mendatangkan kebaikan. Demikian firman kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan dalam kehidupan kami, terima kasih Bapa.
Engkau telah mengajari kami di dalam kehidupan kami. Firman mengajarkan kepada kami agar kami jujur dalam sikap, dalam perkataan, dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berkati kami sehingga firman-Mu dapat kami laksanakan, menjadi teladan, menjadi panondang dalam kehidupan kami. Berkati juga anak-anak kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami, yang kelas kecil, kelas besar, remaja. Berkati mereka Tuhan, sehingga setiap perkataan, setiap firman yang disampaikan kepada mereka, mereka dapat terima, dan itulah yang menjadi teladan bagi kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa buat setiap aktivitas mereka sehari-hari ya Tuhan, yang barangkali kami orang tuanya tidak bisa mendampingi mereka selama 24 jam ketika mereka dalam bermain, ketika mereka sekolah, ketika mereka melaksanakan aktivitas-aktivitas kesehariannya, bahkan ketika mereka sedang tidur juga. Kiranya Engkaulah yang melindungi ya Tuhan, melindungi setiap apapun yang dapat membuat mereka jatuh ke dalam dosa atau jatuh ke dalam mara bahaya. Berkati juga orang tuanya Tuhan, sehingga orang tuanya juga dapat menjadi teladan, dapat membimbing mereka di jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, di atas semuanya kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa kesalahan. Ampuni kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hatani bata, nagabe onjolan bata laho manggalang, Aima na tersurat bani Sada Kronika 10 ayat 20 sia. Bere mabani Jehovah hamulion nigoranni, buan magalangan anjaharoh manasyam hulubeni, sombah ma Jehovah marpakean na passing. Sonari ondoskon hitama galanganta. Domai pangindo galangan ni kan bani orang tua, saya pasti doma. Berhita mana terbaik sideran bani Tuhan ne bata. Ase sangga patupu galanga kita, puji kita Tuhan ta, mendoring kita, aima marhite dia tetupa. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata simadahanami pakon haganuk guluh nami. Tarima kasih ma hatahonon nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, iparorot, jana ipasupasu hamdo guluh nami. Ibere hamdo homa parhiyon, hajar giton, si panganon pakon si inumon ros sina perlu bani guluh nami. Tanda ni tarima kasih nami, iondoskon hanami do hubamu
goluh pakon pasu-pasu nadop bineremu, na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamma on gabe galangan na misbo ilobemu. Bahen hasangaponmu, jana membain lambin merhataridahan harajaunmu i dunia on. Say tambay hamma pasu-pasumu, jana say lambin paganda hamma holong ni atemu huban nami. Ajari hamma hanami, aselambin igalangkon hanami diri nami pakon hinadongan nami. Hubani harajaunmu, bain hamulyaunmu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Riap mahita martonggo songon tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubatta. Hamba panami na inaguri atas, say na mapasing maguranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosuh niurmu inaguri tonga onsongon na inaguri atas. Berehamaban nami sa darion aguluhan hari-hari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa lopak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajoan, palua hamma hanami humbani pangago, ay hamdo si madaharajaon, pakon haguguhon, apa hasangapon na sa dokah ni. Amen. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita. Isan lang kon Tuhan na ibatama bohini hubata. Janah maidop mauhur ni mangidah hita. Idop pakon Tuhan na ibatama bohini hubata. Janah ipasorap ma damay ni bani tonduy tabe. Amen. Salam. Horas mahubata haganupan. Selamat hari Minggu. Doma salose kita meribadah sekolah Minggu sadarion. Terima kasih humbani orang tua nami yang setia mendampingi anak-anak sekolah Minggu. Ulang lupa anak-anak sekolah Minggu mengirimkan ayat hafalan ini. Tetap bersukacita, tetap semangat untuk melakukan firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.